Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mazraatul Ulum dengan NIM 1902968. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika berbasis ICT dengan materi menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini saya menggunakan software atau aplikasi PowerPoint sebagai medianya. Pada media yang saya buat ini, kita bisa mengklik mulai untuk masuk ke dalam media pembelajaran. Di sini terdapat nama dan kelas yang bisa diisi oleh peserta didik. Misal namanya adalah kelas 7. Di sini kita dapat mengklik masuk untuk masuk ke dalam media pembelajaran. Di sini kita diarahkan kepada menu-menu. Yang pertama itu petunjuk penggunaan, yang kedua tujuan pembelajaran, ada materi, latihan, juga author. Pertama kali kita mari lihat petunjuk penggunaan. Pada petunjuk penggunaan di sini ada 4 tombol navigasi, yaitu yang pertama tombol home untuk kembali ke menu utama, tombol next untuk ke halaman berikutnya, tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan tombol exit untuk keluar dari media pembelajaran. Kita bisa mengklik tombol home untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya materi. Kita melihat materi. Nah, di sini setelah mengumpulkan data, apakah data dapat memberikan informasi yang lengkap tanpa disajikan dengan benar? Jawabannya tentu tidak. Karena agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Dan secara umum ada 2 cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk tabel dengan macam-macam tabelnya. Kita bisa mengklik next untuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Kita next untuk halaman berikutnya. Di sini ada penjelasan tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris namun satu kolom. Di sini ada contoh tabel baris kolom, yaitu tentang penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2016 sampai 2020, di mana tahun 2016 banyak mobil yang terjual hanya 28.546, tahun 2017 32.876, tahun 2018 40.899, tahun 2019 29.098 buah, tahun 2020 28.999 buah. Selanjutnya kita bisa mengklik next. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Artinya terdapat 2 variabel atau 2 kategori. Di sini terdapat tabel kontingensi di mana jumlah siswa menurut jenis kelamin. Kelas 7A dengan jenis kelamin laki-laki itu berjumlah 14 orang, kelas 7A dengan jenis kelamin perempuan itu berjumlah 13 orang, kelas 7B dengan jenis kelamin laki-laki itu berjumlah 17 orang, kelas 7C dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 orang, dan selanjutnya sampai dengan kelas 7G dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang, jenis kelamin perempuan berjumlah 14 orang juga. Selanjutnya kita next. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi dalam beberapa kelompok. Di sini ada contohnya tabel distribusi frekuensi nilai ulangan siswa kelas 7B. Dengan nilai 51 sampai 60 banyaknya ada 5 orang, 61 sampai 70 banyaknya ada 8 orang,
nilai 71 sampai dengan 80, banyaknya ada 10 orang. Nilai 81 sampai dengan 90 ada 7 orang, dan 91 sampai dengan 100 ada 10 orang. Sehingga totalnya ada 50 orang. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tabel distribusi frekuensi yaitu tabel yang digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok, dan data itu dibagi dalam interval-interval tertentu, dan setiap interval mempunyai frekuensi atau nilai. Kita bisa mengklik tombol previous untuk kembali ke materi-materi sebelumnya agar kita lebih dapat memahami materi yang satu dan dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak mudah lupa, kita bisa memanfaatkan tombol previous dan tombol next untuk kembali ataupun maju ke materi selanjutnya. Di sini kita kembali lagi ke menu utama dengan mengklik menu home. Di sini ada latihan. Latihan yang pertama, soal yang pertama yaitu coba apa persamaan dan perbedaan dari tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Di sini peserta didik dapat menjawab pertanyaannya dengan pengetikan di tempat yang putih ini. Di sini bisa diketikkan seperti persamaan. Nah, di sini siswa bisa menjawab di kolom yang berwarna putih ini. Selanjutnya soal nomor 2. Jika diketahui data nilai ulangan harian dari 20 siswa adalah sebagai berikut, yaitu 57, 87, 85, 75, 60, 95, 85, 78, 96, 73, 65, 80, 90, 85, 84, 87, 78, 90, 95, 65, dan 63. Susunlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Sama halnya dengan soal nomor 1 tadi, maka peserta didik dapat menjawab pertanyaan ini di kolom yang berwarna putih ini. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Di sini juga ada author atau pengarang dengan nama Ahmad Mazratul Ulum, NIM 19029068, jurusan matematika. Kembali lagi ke menu utama. Nah, kita sudah membahas semua menu-menu yang ada pada menu utama sampai dengan author tadi. Dan kita bisa mengklik tombol exit untuk keluar dari media pembelajaran. Nah, sekian penjelasan saya tentang media pembelajaran matematika berbasis ICT dengan materi menyajikan data dalam bentuk tabel dengan menggunakan software atau aplikasi PowerPoint sebagai medianya. Saya akhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.